Jika Anda mau sedikit saja memperhatikan pada perkembangan ilmu pengetahuan modern ataupun pada perkembangan peradaban di era-era modern seperti sekarang, Anda akan menemukan bahwa pemahaman seseorang atau pemahaman orang-orang terhadap apa yang disebut dengan kecerdasan hanya dilihat dari satu aspek saja. Dan inilah yang membuat kenapa tingkat stres dari orang-orang di era modern seperti sekarang terlihat sangat-sangat tinggi sekali. Namun dalam yoga, dalam pengetahuan tentang yoga, kita selalu melihat bahwa yang disebut dengan kecerdasan berada pada 4 aspek. Jika Anda mampu menguasai 3 aspeknya saja dengan sangat-sangat baik, maka Anda akan terbebas dari segala macam stres, segala macam beban yang berlebihan dalam pikiran Anda. Karena Anda akan menaruh segala beban ataupun pikiran Anda pada level kecerdasan yang berbeda, pada dimensi kecerdasan yang berbeda. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Dimensi pertama atau aspek pertama dari kecerdasan dalam pengetahuan yoga adalah Buddhi. Buddhi adalah apa yang kita sering dengar di era sekarang, di era modern ini, sebagai intelek atau kecerdasan yang dipahami orang secara umum. Ciri utama dari Buddhi atau sifat utama dari Buddhi adalah untuk mengetahui satu hal dari yang lain. Dengan kata lain, Buddhi memiliki fungsi untuk mengetahui sesuatu. Buddhi membuat Anda dapat membedakan satu hal dari yang lain. Karena itu, dalam kebudayaan atau dalam pengetahuan tentang yoga, kita selalu melihat bahwa Buddhi ini dianalogikan sebagai sebuah alat pemotong atau bisa dibilang pisau gitu ya. Bayangkan saja seperti ini. Seperti Anda misal ingin menjahit gitu ya. Mungkin ada pakaian Anda yang robek atau Anda ingin membuat sebuah kesenian kristik gitu ya, kesenian yang menggunakan jahitan. Tapi Anda menggunakan pisau sebagai alat Anda untuk menjahit. Apa yang akan terjadi? Apakah baju Anda yang tadi robek itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih parah? Ya, silakan Anda bayangkan sendiri. Dan ironisnya itulah yang sebagian besar masyarakat kita lakukan saat ini. Oke, jadi kita masuk ke dimensi kedua dari kecerdasan menurut yoga. Dan dimensi kedua dari kecerdasan tersebut adalah ahamkara. Ya. Secara harafiah, ahamkara ini bisa Anda artikan sebagai identitas. Atau Anda mengasosiasikan diri Anda terhadap suatu hal. Hal apa yang Anda asosiasikan terhadap diri Anda? Entah itu misalkan saja diri Anda sendiri secara personal, ataupun itu keluarga, ataupun itu lingkungan Anda, apapun itu. Itulah yang disebut dengan nama ahamkara. Segala aspek kecerdasan lain akan selalu menjadi penopang dari ahamkara Anda. Atau bagaimana Anda mengasosiasikan diri Anda sendiri. Entah Anda melihat diri Anda sebagai seorang personal, entah Anda melihat diri Anda sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, atau apapun. Maka Buddhi atau kecerdasan Anda yang lain tadi, termasuk juga manas nanti ya, itu akan selalu mengabdikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk menunjang dari identitas Anda ini. Karenanya identitas atau ahamkara di sini menjadi hal yang sangat penting dalam pengetahuan atau dalam budaya yoga. Dan dimensi yang ketiga
adalah manas. Manas ini secara harfiah bisa kita sebut sebagai ingatan ataupun memori. Ketika saya menyampaikan tentang ingatan atau memori di sini, ini tidak hanya terbatas pada ingatan atau memori yang tersimpan dalam pikiran atau otak Anda. Di sekujur tubuh Anda, bahkan di seluruh alam semesta ini, ada memori yang tersimpan. Nggak percaya? Mungkin Anda bisa search sendiri di Google gitu ya, tentang DNA. Ya, benar sekali, DNA. Jika Anda pernah mendengar tentang DNA, itu adalah sebuah bukti nyata bahwa di setiap sel di dalam tubuh Anda itu menyimpan memori atau menyimpan cetak biru tentang diri Anda sendiri. Jadi Anda jangan berpikir ketika ingatan-ingatan Anda ini hanya tersimpan di otak ataupun di pikiran Anda. Enggak. Di seluruh alam semesta ini ada ingatan yang tersimpan. Oke, itu adalah dimensi ketiga dari kecerdasan menurut pengetahuan yoga gitu ya. Dan dimensi yang terakhir adalah citta. Citta ini adalah sebuah dimensi kecerdasan yang paling bisa dibilang paling murni gitu ya. Dia adalah kecerdasan yang sama sekali tidak terkontaminasi oleh baik itu manas ataupun budi. Bahkan tidak terkontaminasi sama sekali dengan ahangkara ataupun identitas Anda. Ini adalah bisa dibilang adalah intisari dari pengetahuan itu sendiri. Intisari dari alam semesta itu sendiri adalah citta. Jika Anda mampu menguasai 3 saja dari 4 dimensi kecerdasan menurut kebudayaan atau pengetahuan tentang yoga ini, yaitu adalah budi, ahangkara, dan juga manas, maka Anda akan terbebas, terlepas dari segala macam bentuk beban pikiran maupun stres. Kenapa? Karena Anda sudah menempatkan segala beban pikiran Anda, segala stres Anda pada porsinya, pada ruang yang tepat. Maka Anda akan mampu untuk menjadi manusia yang lebih besar lagi. Anda akan mampu mencapai level yang lebih tinggi daripada apa yang biasa Anda alami sehari-hari. Oke? Akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video.